Kak Irin. Halo Halo Kak Fristi, Ramdan. gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja semuanya. Iya, Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu, bermanfaat bagi semuanya. makasih. Amin. Amin. Sudah, saya hanya ingin menyapa saja karena saya sibuk. Terima Oh, kasih. Dadah, aduh, Oke, dadah. dadah. bye. Sudah aku panggil berarti. Oke, kita tunggu aja kali ya. Berapa menit nih? 5 menit kali ya. Tunggu. Boleh. Kalau ini langsung jalan aja. Gak apa-apa, ada rekamannya juga, ntar di share aja. Hehe. Aduh, aku tuh kupingku kemasukan air, Debbie. Terus kayak nggak tahu, kayak airnya tuh keluar, tapi pas besok paginya tuh bengkak. Bang, Kayak, ya jadi kayak sakit banget, gila apa kayak, oh my god. hmm, Ada iritasi berarti pasti ya? oh, aduh, ya begitulah. Jadilah. Kenapa bisa kemasukan air? Maksudnya kakak berenang kah atau? Enggak, mandi. Oh mandi. Wow. Iya, Mandinya agresif sekali. nggak tahu, nggak ngerti aku juga. Kayak aku udah kayak keluarin gitu. Ada sih keluar tapi nggak ngerti apa masih ada yang kekurung di dalam apa gimana gitu. Terus aku udah kayak berusaha keluarin pakai cotton buds juga. Tapi kayak nggak ngerti pas besoknya aku tinggal tidur tuh pagi-pagi tuh bengkak banget. Ini sampai sekarang Waduh. sampai demam. Kayaknya infeksi gitu deh jadinya, Iya makanya aku pasti kayak infeksi. nggak ngerti. Sampai bengkak kayak apa? Ke rahang-rahangnya juga bengkak, jadi sebelah kiri tuh Waduh. bengkak, heeh. Kupingnya tuh jadi agak yang sebelah kiri jadi agak susah denger gitu, aduh, Udah ke macam-macam dokter aja. belum, Kak? Aduh, Kapan mau ke dokter kakak? besok kayaknya deh. Tadi aku tahan-tahanin soalnya aku lagi interview kan, ada interview kerjaan gitu. Jadi Wah, aku iniin. Ya, begitulah. Jadi hari ini kita cepet aja ya paling. iya iya Nggak, benar. nggak lama-lama langsung ke meditasinya. Ya, Nggak kayak cepat kemarin. sembuh deh ke Fris. Oke, iya. Ini mau tunggu 3 menit lagi atau udah mulai aja nih 9:07? Jam. Mungkin boleh ini kali pembukaan dulu biar gue story. Oke, pembukaan dulu. Ya. Halo, eh, halo teman-teman yang udah datang, terima kasih ya udah datang ke acara Reclaiming Your Inner Toddler. Jadi hari ini kita agendanya adalah mau belajar tentang eh, penyembuhan trauma inner child yang terjadi ketika kita balita. Terus nanti diakhiri dengan meditasi reclaiming inner child untuk umur balita. Nanti kenapa itu penting ntar kita bahas. Oke, 2 menit ya sebelum jam 7:10. Oke, itu terus oke, apa lagi nih? Nggak akan lama-lama kayak sesi sebelumnya kan lumayan lama ya, karena kita ngerjain kuis rame-rame gitu. Benar. Kalau sekarang aku kuisnya skip aja dulu, langsung ke materi. Begitu. Mungkin gue nanti bisa di screenshot masing-masing aja ya. Silakan jawab sendiri. Iya, ntar tenang aja, ntar slide-nya aku kasih pasti. Ntar bisa jawab sendiri kuisnya. Sama PR-PR-nya juga kan ada ya, kayak disuruh nulis surat. Kemarin kan bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan kita ada tugasnya sebenarnya. Bikin surat ke diri kita di waktu bayi gitu kan. Nah sekarang ada juga nih PR-nya itu bikin surat ke diri kita di waktu balita gitu kan. Balita tuh umur 3 sampai 5 ya. Di situ. Terus kayak nanti deh ada tugas-tugasnya nanti aku bahas juga. Udahlah, mulai aja kali ya, udah rame juga. Boleh, Kristi, silakan. Oke, kita mulai. Oke, tadi ini ya. Set. Oke. Ini ntar kuisnya skip aja ya, ntar kita kerjainnya nanti aja.
Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih toddler atau usia balita itu sangat penting bagi kita? Itu karena terjadi yang namanya oppositional bonding, jadi kayak keterikatan gitu ya. Di sini diri kita itu mulai terbentuk. I am me. Aku adalah aku gitu di situ. Ini umurnya dari umur 9 bulan terus sampai ke 3 tahun ya. Ada exploratory stage sama separation stage. Exploratory stage itu di mana kita mengeksplor ya, mengeksplor hal-hal baru di luar tubuh kita. Itu umur 9 bulan sampai umur 18 bulan. Lalu kemudian di umur 18 bulan sampai 3 tahun itu kita mulai separation stage. Maksudnya apa? Separation stage dari orang tua kita. Waktu kita bayi kan kita bener-bener kuat sekali ya ketergantungannya terhadap orang tua gitu. Bahkan perasaan orang tua itu menjadi perasaan kita. Nah, di saat balita ini kita sudah mulai terpisah secara batin lah ya sebutannya, secara emosi dari orang tua kita. Terus juga ada sebutannya di sini developmental polarity. Jadi ada autonomy versus shame and doubt. Di sini itu kita kayak ketika kita balita ini mulai muncul yang namanya autonomi atau keinginan untuk kita menjadi diri sendiri, keinginan kita untuk melakukan hal secara otonomus atau tanpa apa ya, tanpa disuruh lah ya. Jadi makanya disebutnya eksplorasi. Terus juga mulainya rasa malu, shame, dan rasa ragu-ragu. Itu waktu balita. Ego strength-nya adalah willpower. Willpower-nya kenapa disebut kenapa willpower menjadi kekuatan kita ya waktu kita balita? Ingat nggak sih waktu kita balita kita belajar berjalan itu susah. Jalan jatuh, jalan lagi jatuh, belum nabrak, belum kesandung. Kadang sampai benjol, nabrak meja, segala macam. Tapi apakah kita berhenti untuk berjalan? Kan enggak. Apakah kita berhenti untuk berusaha mencoba? Kan enggak. Di situ willpower kita muncul gitu. Kekuatan kita ketika kita pengen mencapai sesuatu gitu. Willpower tuh muncul di balita. Terus juga ada yang lain adalah sensing dan doing, melakukan dan juga merasakan. Nah, ini kalau misalkan ada kesalahan apa ya sebutannya ya? Mungkin kesalahan asuhan atau kesalahan atau trauma yang terjadi ketika kita balita itu kemungkinan terjadinya adalah relationship issue, psychological birth, counter dependence. Oke, ini jadi kayak codependence ya terhadap pasangan sebutannya gitu. Oke, aku nggak akan panjang-panjang di sini, biar kita langsung meditasi aja. Oke, ini kalau misalkan terjadi kesalahan asuh di balita itu akan terjadi apa? Yang pertama, penolakan terhadap diri sendiri. It's not okay to be you. Jadi kayak takut menjadi diri sendiri, maunya jadi people pleaser terus gitu, maunya pengen diterima oleh orang, nggak mau jadi diri sendiri. Terus ada juga yang namanya toxic shame. Toxic shame itu apapun yang kita lakukan itu salah gitu. Malu gitu. Jadi kayak malu terus gitu. Takut, malu. Terus juga empowerment for offender behavior. Nah, di sini itu bisa muncul juga nih kalau misalkan si anak ini ketika balita itu kurang dididik secara disiplin ya. Kalau misalkan tidak diperkenalkan kedisiplinan, itu kemungkinan akan terjadi yang namanya offender behavior, yaitu kayak dia itu kalau pengen sesuatu, dia harus dapat apapun konsekuensinya gitu. Dan akhirnya si orang ini jadi tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kan ada ya, walaupun sudah dewasa, tapi tetap apa sih namanya? Tetap kayak aku mau ini, pokoknya mau ini, kalau enggak ntar tantrum. Seperti anak balita. Nah, itu bisa terbawa sampai ke dewasa gitu. Compulsive over control. Nah, ini juga jadi apa?
terlalu over adapting ya, terlalu berusaha beradaptasi dengan lingkungan, terus juga pengen menjadi people pleasing, caretaker gitu, ngurusin orang mulu sampai lupa sama dirinya sendiri. Terus juga critical dan judgmental sama diri sendiri atau bahkan orang lain. Itu. Lalu addiction udah jelas ya, kalau addiction kan ketergantungan gitu ya, adiktif terhadap sesuatu, entah itu makan terlalu banyak, belanja terlalu banyak, atau mungkin tergantung sama minuman-minuman keras gitu ya, adiktif dengan minum-minuman keras, tuh banyak. Isolation, itu kayak selalu pengennya sendiri gitu kan. Terus merasa kesepian terus gitu kan. Itu yang terjadi. Terus lack of balance boundary problems. Nah, ini juga kalau misalkan kita bermasalah di usia balita atau ada trauma di usia balita, itu kita bisa mengalami yang namanya tidak bisa tahu mana batasan gitu ya. Terlalu berlebihan misalkan. Ada juga yang nggak bisa letting go, hoarder gitu ya. Barang-barang nggak saking sayangnya sama barang, walaupun barang itu udah jadi sampah, nggak bisa dipakai lagi, tapi dia nggak mau buang, alasannya sayang. Juga bisa juga pelit, misalkan, sama uang gitu ya. Takutan akan miskin gitu ya, misalkan. Jadi dia pelit banget sama uangnya. Terus juga ada lagi, kalau misalkan terlalu berlebihan dalam beremosi, misalkan emosinya terlalu meluap-luap gitu kan. Terus juga bisa disebutnya wild and crazy, itu misalkan nggak bisa ngontrol banget mana batasannya bertindak normal itu kayak gimana gitu, yang tidak berlebihan itu seperti apa. Itu juga terjadi ketika kita balita ya, kalau ada kesalahan pengasuhan. Lalu kenapa sih reclaiming your toddler self itu matters? Kenapa sih penting untuk menyembuhkan luka batin ketika kita balita? Karena ketika kita balita, kita itu terkoneksi dengan yang namanya authenticity gitu dan playfulness. Jadi ketika kita balita kan kita autentik ya. Kita itu berani berekspresi, kita berani menjadi diri sendiri, dan juga kita sangat happy ya, bring joy and fulfillment. Dalam hidupnya itu joyful gitu dan penuh gitu hidupnya. Terus juga balita itu punya kemampuan untuk embracing life with curiosity, joy, and fearlessness. Jadi menghadapi hidup itu dengan penuh keingintahuan, dengan penuh rasa senang, dan gak takut sama apapun gitu, fearlessness ya. Terus juga dengan terkoneksi atau menyembuhkan diri balita kita yang ada di dalam diri kita, kita tuh bisa memasukkan kualitas-kualitas si balita ini terhadap kehidupan kita yang sudah dewasa. Kita jadi lebih antusias, lebih kreatif, dan juga lebih otentik gitu, lebih berani menjadi diri sendiri. Next. Nah, di sini ada embracing authenticity, unleashing your true self. Jadi kita berani menjadi otentik, berani menunjukkan diri kita apa adanya gitu. Balita itu adalah masternya of authenticity. Jadi dia itu nggak pernah takut ya. Balita itu nggak takut untuk menunjukkan dirinya, mengekspresikan dirinya gitu, mengekspresikan emosinya secara jujur gitu. Tapi di sini nanti kita juga bisa belajar bagaimana mengekspresikan emosi secara baik gitu. Misalkan kalau marah ya nggak ngamuk gitu marahnya, tapi marahnya terkontrol dan marahnya baik, itu seperti apa gitu. Terus juga kita ini udah nyambung ya tadi, authenticity, dan juga kita allow yourself to express your emotion, needs, and desire without inhibition. Ya tadi yang aku bilang, kita bisa mengekspresikan kebutuhan kita, emosi kita, dan keinginan kita tanpa berlebih-lebihan lah ya intinya. Terus kayak it's time to free yourself from the constraint and be unapologetically you. Jadi di masa balita ini gitu, ini kita berani sekali mengekspresikan diri kita dan juga membebaskan diri kita dari yang namanya hambatan-hambatan gitu. Dan gak merasa apologetik tuh apa ya, gak kayak inilah aku gitu. Aku gak perlu minta maaf terhadap
waduh bahasanya seperti itu ya kira-kira. Jadi intinya kita berani aja ya, berani mengekspresikan diri. Lalu playfulness ya, balita kan seneng main ya, seneng bermain dengan yang lain, dan itu pun mereka pun bisa menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil gitu dalam hidupnya. Nah, kalau kita bisa mengembrace toddler yang ada di dalam diri kita, kita juga mungkin bisa seperti itu. Jadi bahkan hal-hal kecil yang sederhana, misalkan dengan bisa pulang tanpa terjebak macet gitu, atau bisa dapat makanan, mesan di restoran baru dan ternyata makanannya enak, itu kita bisa merasakan sangat happy gitu, seperti layaknya balita. Gitu, playfulness ya. Terus kita juga bisa engage in activities yang bisa bawa kita ke hobi-hobi yang baru mungkin, dan juga kita bisa jadi lebih playful, jadi lebih senang gitu mencoba hal baru. Lalu curiosity and wonder, seeing the world through fresh eyes. Nah, si anak balita ini kan dia selalu curious ya, selalu penasaran dengan hal-hal, dan ini juga kita juga bisa embrace sifat-sifat seperti ini gitu dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita benar-benar melihat sesuatu yang baru itu dengan sudut pandang yang baru juga, yang fresh eye, nggak langsung ngejudge gitu. Wah ini pasti jelek, nggak gitu. Jadi kayak, oh oke, ini ada sesuatu yang baru, menarik ya, kira-kira apa ya yang bisa saya dapat dari sini. Jadi dengan penuh rasa ingin tahu. Tuh. Ini authentic self expression, speaking your truth ini mirip yang tadi ya, mengekspresikan apa yang kita inginkan, kita butuhkan, dan emosi kita tanpa keraguan-raguan gitu. Jadi nggak merasa nggak enakan, ya gitulah. Let go of fear of judgment. Nah ini nggak ada rasa takut untuk dijudge gitu. Kayak terserah orang mau ngomong apa, tapi saya seperti ini gitu. Dan juga kita bisa practice effective communication gitu ya, dengan komunikasi yang baik gitu dengan orang gitu kan, dengan orang lain. Karena ketika balita ini kita belajar berkomunikasi, kita belajar bicara, kita belajar menyampaikan keinginan kita gitu. Next. Nah, freedom. Ini juga lah ada lanjutan sama yang tadi ya. Karena balita itu mereka live in the moment. Nggak ada rasa keraguan-raguan dan takut gagal. Jadi kalau kita embrace balita yang ada di dalam diri kita nih, kita sembuhkan dia, dan dan sifatnya tuh bisa kita adapt ke kehidupan kita yang sekarang, kita tuh bisa jadi lebih berani, ya, jadi nggak takut gagal, nggak takut diomongin orang. Jadi bakal lebih freedom, bakal lebih bebas gitu ya berekspresi. Embrace the belief. Oke. Terus juga embrace the belief that it's okay to make mistakes and learn from them. Nah, ini penting banget ya, teman-teman. Kita tuh yang namanya manusia pasti ada gagalnya. Gak mungkin lah manusia sukses terus-terusan gak ada gagal. Kita pasti belajar dari kegagalan. Nah, balita itu mereka nggak takut gagal. Dan ini yang perlu kita pelajarin. Kita perlu adapt gitu dari si balita ini gitu. Bahwa dalam hidup it's okay to be fail. Itu nggak apa-apa. Karena memang seperti itu gitu. Terus juga allow yourself to dream big, step out of your comfort zone, and embrace new adventure. Ini penting banget ya. Karena orang yang berhasil itu berarti dia berani untuk bermimpi besar nggak sih? Kalau dia nggak berani bermimpi besar, dia nggak akan berhasil. Hidupnya akan biasa-biasa saja kalau tidak berani bermimpi yang besar. Terus juga step out comfort zone ini juga itu penting, karena dengan step out comfort zone kita bisa naik gitu. Kita bisa bertumbuh lebih banyak lagi. Tuh. Dengan mengembrace petualangan-petualangan yang baru gitu, new adventures. Nah, ini juga ketika balita ini kita dibentuk di bagian relationship dan connection gitu ya dengan orang lain. Karena balita itu dia secara natural itu pengen koneksi gitu dengan orang lain, dan juga membentuk koneksi yang benar-benar tulus gitu, tanpa ada rasa
harus kayak gini, harus kayak gitu. Benar-benar terkoneksinya tulus. Kan kalau balita main sama balita lainnya, kita lihat kan interaksi mereka itu seperti apa. Terus juga reclaiming your toddler self. Oke. Reclaiming your toddler self positively impact your relationship. Ya pasti ketika kita mereclaim diri balita kita yang ada di dalam diri kita, menyembuhkan dirinya, itu pasti akan berimpact ke relationship atau hubungan yang ada sekarang gitu di diri kita gitu. Nurture authentic connection by being present, listening deeply, and embracing empathy. Dan ini juga kualitas-kualitas ini juga bisa ditumbuhkan ya dengan kita mengembrace our inner toddler gitu ya, dengan berada di sini saat ini sekarang being present, terus kita bisa lebih empati, bisa mendengarkan dengan lebih mendengarkan dengan baik lah ya sebutannya kali listening deeply. Terus juga cultivate relationship that celebrate your authentic self and allow others to be your true self as well. Nah ini pernah nggak sih teman-teman ada orang yang setengah mati pengen fit in di suatu circle padahal dia sebenarnya nggak cocok di circle itu. Kalau seandainya inner toddlernya itu sehat, dia tidak akan memaksa seperti itu. Ada loh orang yang kayak sebenarnya dia tidak bisa gitu dan dia tidak suka ada di situ, tapi dia memaksakan. Contohnya apa ya? Contohnya gini aja ya, aku kasih contoh. Ada misalkan satu orang gitu ya, yang memaksakan untuk berkumpul dengan circle yang misalnya ya, senengnya hedon gitu. Senengnya hedon dan suka misalkan kalau belanja tuh sukanya yang mahal-mahal, terus sukanya foya-foya, jalan-jalan kemana, padahal dia sendiri keuangannya sulit. Tapi dia rela berhutang ke sana kemari demi main dengan si circle-nya itu. Padahal dia sebenarnya tidak mau ada di situ, karena dia tidak merasa itu adalah kebutuhannya dan tidak merasa bahwa hal tersebut menyenangkan untuknya. Tapi dia tetap bertahan di situ karena dia takut ditinggalkan. Wah, ini nih, perasaan takut ditinggalkan. Takut tidak punya teman. Takut sendirian. Jadi, ya udah sih daripada gue nggak punya teman, mendingan gue paksain aja gitu ada di situ. Dan rela sampai berhutang ke sana kemari. Itu ada. Jadi, kalau orang yang inner toddlernya sehat, itu dia tidak akan seperti itu. Dia akan tahu batasannya. Oke, aku tidak cocok dengan mereka. Ya udah, nggak apa-apa. It's okay, aku cari aja yang lain. Ya udah sih gitu. Aku nggak akan memaksakan untuk ada di situ. Jadi celebrate your authentic self. Kamu menghargai, merayakan dirimu sendiri dan juga membiarkan orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri gitu. Tidak memaksa orang lain untuk jadi seperti kamu gitu. Itu sehatnya. Ini tugas-tugasnya ini nanti aku ini aja ya, aku kasih slide-nya, tadi kerjain sendiri aja, kita langsung go through aja biar cepet ya. Pertama tugasnya kayak disuruh mencari tahu who was around when you were 2 to 3. Siapa yang ada ketika kamu berumur 2 sampai 3 tahun gitu. Di mana ayahmu gitu, where was your dad, did he play with you often, apakah dia main gak sama kamu ketika kamu balita gitu, terus juga spend time with you, menghabiskan waktu dengan kamu atau tidak, lalu apakah kondisi pernikahan seperti apa, apakah ayah dan ibu masih dalam kondisi menikah, di mana ibumu gitu. Terus apakah dia sabar? Was he patient? Did she spend time with you? Apakah dia menghabiskan waktu denganmu? Atau jangan-jangan ada nggak? Ini karena ini aku ngambilnya dari buku John Bradshaw. Ini jadi di Amerika itu banyak kasusnya bahwa orang tua itu menjadi ketergantungan obat ya, addiction, drugs addict gitu. Jadi apakah orang tuamu itu ketergantungan obat atau tidak kayak gitu. Terus juga
How did your mom and dad discipline you? If physical, what exactly was done to you? Give details. If emotional, how were you terrorized? Were you told to be spanked or punished when your father got home? Nah, ini juga apalagi orang zaman dulu ya, orang zaman dulu nggak tahu ya kalau yang angkatan setelah kita, kalau yang zamanku dulu tuh kadang orang tua memang suka main tangan. Ya, mukul gitu. Ya, walaupun kadang mukulnya di pantat ya, biasa dicubit gitu kan. Tapi itu kan secara nggak langsung itu melukai hati gitu ya, melukai hati si balita ini. Nah, itu perlu dicari tahu juga bagaimana, apa yang terjadi dulu gitu. Terus bagaimana keadaannya gitu, apakah ada nggak kayak misalkan dipukul atau dicubit gitu, atau kalau secara emosional kayak apa dikurung di kamar mandi lah atau apa. Soalnya aku ingat waktu dulu tuh pernah denger gitu kayak ada kasus temenku gitu yang masih kecil dulu, kayak anak teman SD gitu ya, yang kasusnya kayak nggak boleh pulang misalkan sama ibunya gitu, terus kayak diusir dari rumah. Itu juga menjadi menjadi suatu trauma gitu ya. Terus, did you have any older brother or sister? How did they treat you? Punya kakak laki-laki atau perempuan atau enggak? Bagaimana mereka memperlakukan kamu? Terus juga apakah mereka memperlakukan kamu dengan baik atau enggak gitu? Atau jangan-jangan dibully gara-gara kita masih kecil, masih balita gitu, terus dibully sama kakak gitu misalkan. Who was there for you? Who held you when you're scared or crying gitu kan? Siapa yang ada ketika kamu tuh lagi sedih gitu atau lagi takut gitu. Terus juga siapa yang main sama kamu gitu. Nah, ini coba dicari tahu, diingat-ingat aja apa yang terjadi gitu. Kadang kan kita lupa ya sebenarnya ya. Karena sudah tenggelam terlalu lama ini memori-memorinya, tapi memang perlu diketahui dulu gitu sebelum kita bisa menyembuhkan sesuatu. Kita memang harus menghadapi trauma yang dulu gitu, kayak gitu baru kita bisa menyembuhkan. Terus yang kedua, kalau udah ketemu, cari cari temen yang bisa di-share, atau kalau misalkan bukan temen, siapa gitu yang lagi ada ke psikolog, cerita ke psikolog. Atau pokoknya ke orang yang benar-benar kalian bisa percaya banget. Dan tidak disarankan untuk sharing ini kepada orang tua atau ke anggota keluarga lainnya, karena biasanya tidak akan berakhir dengan baik ya, karena kan orang tua pengennya tidak pengennya membela diri lah gitu kan. Kalau merasa diserang kan nanti kayak, enggak kok, enggak gitu, dulu nggak pernah ada kejadian itu. Atau misalkan mama atau papa nggak pernah memperlakukan kamu kayak gitu, denial biasanya yang muncul. Ini nggak akan baik ya jadinya ke kita, karena yang kita butuhkan bukan denial tapi penerimaan gitu. Jadi menceritakan hal yang tadi yang udah kamu ituin kepada orang yang bisa kamu percaya, siapa aja. Terus rasakan perasaan yang muncul, mungkin kita akan sedih, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan kecewa, tapi nggak apa-apa, dirasain aja. Memang kita perlu spend waktu sendiri untuk merasakan hal-hal tersebut. Kalau yang mau nangis nggak apa-apa nangis. Terus tulis surat ke diri kamu yang masih balita, nggak perlu panjang-panjang. Cuman kamu kayak tulis aja 1 atau 2 paragraf gitu. Terus, nah ini lucu. Jadi kita membayangkan diri kita kembali ke masa kita yang waktu kita masih balita gitu. Terus kita tulisnya pakai tangan yang non-dominan. Jadi kalau misalkan biasa nulis pakai tangan kanan, nulisnya pakai tangan kiri sekarang. Nulis pakai tangan kiri, terus kira-kira ketika kita menjadi balita, di saat itu, apa yang kita rasakan? Apa yang ingin kita katakan kepada diri kita yang sudah dewasa? Ini contohnya yang dari buku itu, ceritanya si Richard ini, Dear Big Richard, please come and get me. I've been in a closet for 40 years. I'm terrified. I need you. Oh, sedih banget ya. Jadi diri kecil si Richard yang balita ini katanya sewaktu dia balita, dia itu sering sekali
dipukul gitu sama orang tuanya sampai dia ketakutan dan bersembunyi di dalam lemari. Jadi ketakutan terus dan ternyata rasa takut tersebut terbawa sampai ke 40 tahun setelahnya gitu. Jadi si Richard ini walaupun dia sudah dewasa, sudah berumur nggak tahu berapa ya, itu masih ada rasa takut gitu, masih ada rasa ketakutan karena dia dulu sering bersembunyi di lemari ya, di dalam lemari kayak gitu. Nah ini nanti keluar deh yang ingat-ingatnya. Nah oke, sekarang kita ke meditasi langsung ya. Teman-teman yang mau siap-siap meditasi, pertama yang pasti cari tempat yang tenang, yang nggak akan terganggu gitu.